Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Nufi dalam Mapel TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan melanjutkan materi tentang CorelDRAW. Kemarin kita sudah mempelajari toolbox dari CorelDRAW ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan tentang fungsi-fungsi dari menu bar. Dalam menu bar ada menu file, edit image, layer, select, filter, view, window, dan help. Menu file itu berkaitan dengan file seperti menyimpan, membuka, ekspor, import, dan cetak. Kemudian menu selanjutnya, menu edit secara umum seperti cut, copy, paste, transform image, serta untuk mengatur preference Adobe Photoshop. Lalu ada menu image berisi editing image untuk mengatur warna, hue atau saturation, brightness atau kontras, dan ukuran. Selanjutnya, menu layer. Menu layer itu berkaitan dengan manajemen layer pada image seperti menambah layer, menghapus, menambah efek pada layer, serta masking. Menu select berkaitan dengan selection image, menyeleksi gambar atau image. Lalu selanjutnya ada menu filter, berhubungan dengan pada Photoshop itu untuk memberi efek tertentu pada image. Efek-efek itu di filter. Menu view untuk pengaturan view seperti zooming image, menampilkan skala, dan sebagainya. Menu window untuk mengatur atau menampilkan window. Sedangkan menu help untuk menampilkan help dan tutorial Adobe Photoshop. Jika tidak mengetahui cara-caranya, tekan menu help ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang option bar. Ini ya, option bar itu hampir semua tool pada toolbox itu memiliki options yang ditampilkan pada tool option bar. Option tersebut digunakan untuk mengatur nilai parameter atau option dari tool yang sedang aktif atau dipilih. Sebagai contoh sebagai berikut ya. Ini ada aktif, gambar yang aktif. Gradiennya juga ikut aktif. Kemudian tool option bar-nya yang atas ini juga berubah menjadi option untuk gradien. Itu otomatis akan berubah ya anak-anak. Misal diberi gambar, kemudian bentuk-bentuk garis, dia juga akan mengikuti, akan berubah pengaturan pada tool option bar-nya. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang area gambar pada CorelDRAW. Area gambarnya itu seperti ini ya, yang putih ini. Ini namanya area gambar. Seperti ini ya area gambar di CorelDRAW. Di halaman ini kita bisa berkreasi, membuat gambar atau membuka file gambar. Pengaturan ukuran dilakukan pada saat kita membuka file ini.
status bar. Seperti ini ya status bar itu. Dengan status bar ini kita bisa melihat detail dokumen Photoshop yang dibuat. Selain itu kita bisa mengatur besar tampilan gambar. Tampilan 200% di samping kiri status bar menunjukkan area gambar di zoom sebesar 2 kali dari gambar aktualnya. Kita bisa saja menggantinya dengan 100% untuk melihat aktual size-nya. Sesuaikan dengan kebutuhan dalam menggambar. Kita juga bisa melihat seberapa panjang dan lebar, channel apa yang dipakai, dan berapa resolusi gambar kita dengan mengklik bar dock sambil ditekan tombol Alt di keyboard. Lalu ada layer. Nah, layer itu seperti ini anak-anak ya. Nah, background, layer 1, layer 2, layer 3, dan selanjutnya. Yang paling atas adalah gambar yang paling atas. Sedangkan paling bawah itu sebagai backgroundnya. Layar palet ini merupakan hal yang penting di Photoshop, digunakan untuk menentukan di mana kita sedang bekerja. Nah, pada gambar terlihat layar 1 ada di paling atas. Berarti posisi layar 1 di area gambar berada paling atas. Kita misal memindahkan layar 1 ke bawah layar teks. Hanya dengan drag layer 1 dan di drop di antara background dan layar teksnya. Jadi untuk memindahkan layer itu cuma tinggal di drag and drop. Kalian juga bisa menambah atau mengurangi layer. Tergantung kebutuhan kita ya anak-anak untuk layer ini. Nah, di masing-masing layer kalian juga bisa mengedit seperti opacity ini. Opacity ini untuk transparansi. Jadi kalau 100% berarti tidak ada transparansi. Semakin kalian diturunkan angka 100%-nya itu akan semakin transparan. Itu di bagian opacity ini. Lalu kalian juga bisa mengedit di bagian normal, tulisan normal. Itu ada beberapa pilihan ya anak-anak. Jadi layer-layer ini bisa kalian edit di bagian normal ini sama di bagian opacity. Untuk lebih jelasnya dan paham tentang layer, channel, dan pad, kita bisa langsung praktik di modul tutorial. Setelah ini, kita akan mempelajari cara edit gambar lewat Photoshop melalui video Adams Channel. Nah, sekarang saya akan membuat lembar kerjanya terlebih dahulu. Klik menu file ini, lalu new. Nah, di sini weight-nya pakai ukuran 1270. Sedangkan height-nya 720. Sedangkan resolusinya 664. Oke, ini pixel. Oke, udah benar semua. Nah, sekarang tinggal di oke. Oke, di sini sudah tampil lembar kerjanya yang sudah tadi saya atur. Sekarang saya akan mengambil gambar yang sudah saya download, yang sudah saya download dari Google. Nah, ini gambarnya. Oke, di sini sudah nampil gambarnya. Dan di sini saya coba lihat dulu resolusinya apakah sudah cukup. Lihat di klik image, lalu image size. Nah, ini resolusi 72. Misalnya resolusinya pengen 85 sih, kita rubah. Lalu klik oke. Nah, ini dan misalnya sudah dirasakan cukup resolusinya. Lalu kita tarik. Yang di tab ini ditarik nih. Ditarik ke bawah. Oke. Lalu lepaskan. Oke,
Oke, terus kita tarik gambarnya ke lembar kerja yang di belakang ini nih, yang sudah kita tadi buat. Nah, sekarang kita coba tarik. Nah, lalu kita lepaskan di sini. Nah, kan sudah ada nih, sudah ada di lembar kerja yang belakang sini. Nah, ini yang depannya kita hapus saja. Klik X, lalu no. Nah, sekarang untuk mengedrak kanan kiri atau misalnya mengecilkan gambar atau membesarkan gambar, kita klik dulu Ctrl T. Nah, lalu kita bisa menggeser kanan kirinya nih tuh, supaya bisa dipaskan sama background yang atau lembar kerja yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau misalnya sudah dirasa pas, lalu kita klik gambar centangnya nih. Oke, nah ini. Nah, sekarang saya tinggal mengedit, ada tulisannya nih. Klik yang simbol yang T ini nih, teks. Nah, misalkan ini Franklin Gothic medium, jadi pilihnya ini saya fontnya, terus ininya reguler, ininya 11 atau mungkin 10, ininya strong. Nah, lalu kita taruh di sini nih. Bisa ditulis nih. Lalu klik yang tanda contreng ini. Bisa udah selesai. Nah, supaya bisa menggeser-geser lagi, kita klik tanda panah ini lagi. Pengen nambah tulisan lagi, sama seperti tadi, klik icon T ini. Kalau sini klik lagi, tinggal ditulis lagi. Lalu klik tanda cek di sini lagi. Tanda panah ini lagi untuk menggeser-gesernya. Oke, kalau sudah, enter saja. Nah, udah nih, misalnya tulisannya udah cukup sih. Sekarang pengen nambahin gambar, tinggal file, open, lalu pilih gambarnya. Nah, ini kan sama kayak tadi nih, di lembar kerja yang berbeda. Nah, kalau misalnya ini resolusinya kurang kegedean atau kekecilan, kita tinggal masuk ke image size, resolusi misalnya jadi 50, lalu oke. Nah, misalnya sudah cukup, sama seperti tadi. Ini kita tarik, sama seperti tadi kita tarik lagi gambar yang di lembar kerja yang ini nih, untuk ditaruh di lembar kerja yang belakang, lalu lepaskan. Nah, ini juga sama, di close lagi, no. Nah, ini kan masih kebesaran nih, sama seperti tadi, kita Ctrl T dulu. Nah, kita geser, lalu kita coba kecilkan gambarnya supaya tidak terlalu kebesaran. Nah, kita taruh di tengah aja deh, atau mungkin bagus di pojok. Nah, kalau misalnya sudah deh, udahlah, udah pas, kita lalu kita klik tanda checklistnya. Nah, udah nih, misalnya udah pas, udah bagus nih editannya. Nah, ya udah, kita save saja, masuk ke file, lalu save as. Jangan save ya, tapi save as. Lalu kita beri nama filenya.
klik WhatsApp. Nah, di sini jangan lupa ya formatnya diganti dulu. Misalnya jadi JPEG atau PNG. Kalau saya lebih milih PNG biar size nggak begitu besar. Saya pilih PNG, lalu kita tinggal klik save aja. Save. Nah, di sini tinggal pilih non lalu OK. Nah, jadi seperti itu para pemirsa, tips untuk mengedit gambar dengan mudah di aplikasi Photoshop. Oke pemirsa, jadi seperti itu ya cara mudahnya untuk mengedit gambar di aplikasi Photoshop. Terima kasih sudah menyimak video atau materi TIK pada hari ini. Silakan dicoba sendiri di rumah ya anak-anak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.